Nah, di lateral curvature jadi dikatakan sebagai skoliosis itu dan tasi. Sehingga latihan yang mm, mm, si AT skoliosisnya dan jangan sampai maka latihan yang biasa kita kenal di dunia fisioterapi seperti DEF. D rotasi, membalikkan rotasinya, elongasi berarti membalikkan lengkung konkav konveknya untuk ke arah kebalikannya, dan flexibility. Jadi supaya tidak kaku pada posisi tersebut maka akan spesifik diciptakan oleh si penemunya yang memang spesifik untuk latihan skoliosis. Nah, ini anatominya. Lebih besar daripada 20. Ke kanan ini paling sering, dan C curve itu lebih sering daripada S curve. Dan laki-laki biasanya kenanya pada infantil atau juvenile skoliosis. Berarti infantil usianya di bawah 3 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian juvenil pun usianya nanti di sampai 3 sampai 9 tahunan ya. Nah, ini kalau pada laki-laki. Jadi laki-laki biasanya bawaan dari waktu masih anak-anak. Tapi kalau pada wanita sering munculnya adalah sering kita kenal dengan AIS, adolescence idiopathic scoliosis. Nah, ini didapatkan pada saat awal usia menstruasi pada wanita. Jadi seperti SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2. Nah, dan pada wanita kalau terjadi progresif bengkongnya itu memang lebih progresif 7 kali lebih besar, lebih cepat daripada laki-laki, sehingga sudah dapat tanya masih di kalau anak-anak si laki-laki kan 3 tahun di bawahnya gitu ya, tapi kalau pada wanita ini ada tadi mens, jadi Bisa katanya mau ke sini. torakolumbar atau lumbar, kita lihat ujungnya. Jadi kalau kita bikin sebuah gunung, ujung yang paling tinggi itu jatuhnya di mana? Kalau dia jatuhnya di torakal berarti thoracic curve.
Tapi kalau nanti ujungnya itu antara thoracolumbar, maka kita sebut sebagai thoracolumbar curve. Terus kalau nanti ujung utamanya jadi lengkungnya memang dominan di lumbar, maka dikatakan sebagai lumbar curve. Nah, kalau S atau double Mayer curve seperti gambar yang terakhir, jadi ada lengkungan pada lumbar dan ada lengkungan pada torakal. Penyebabnya apa? Kongenital pada anak-anak ya, kongenital. Bawaan ini merupakan hasil dari abnormalitas dari pertumbuhan vertebrae, hemivertebrae, anomali rib, spinal dysrhythmia. Nah, Ini ibunya close nih. Enggak. Oh enggak. Enggak. menyebabkan skoliosis. Poor posture, kemudian panjang tungkai yang nggak sama. Nah, pada idiopathic scoliosis ini penyebabnya unknown, nggak diketahui, atau umumnya adalah bentukan. Kondisi yang berhubungan apa aja? Bisa CP, bisa spinal muscular dystrophy, bisa juga familial dysautonomy, Friedreich ataxia, kasus-kasus ataksia ya, yang meliuk-meliuk itu anak-anak CP yang bentuknya meliuk-meliuk itu pun juga akan berisiko terjadi skoliosis, skeletal dysplasia, Marfan syndrome. Tahu nggak Marfan? Marfan ini kalau kita lihat bentukan anaknya tuh jadi lebih tinggi dari ukuran normal. Pak, tangannya panjang banget, lebih panjang daripada ukuran normal. Orangnya pun juga tinggi, tapi tingginya jadi aneh gitu ya. Tingginya yang terlalu tinggi. Nah, terus adaptosis dari matanya. Nah, ini masuk di Marfan syndrome. Ini pun karena panjang tapi lemah ya, risiko juga terjadi skoliosis. Neurofibromatosis, connective tissue disorder, dan craniospinal axis disorder, contohnya seperti syringomyelia. Infantile idiopathic scoliosis, ini meningkatkan insiden mental retardasi. Kemudian adanya inguinal herniasi, congenital dislokasi hip, dan congenital heart disease. Terus AIS ini rata-rata adalah bentukan dan yang paling sering kena adalah wanita. Gimana sih cara nyegahnya? Yang penting adalah pemeriksaan di awal, sehingga penting fungsi fisioterapi untuk melakukan screening di awal sebagai tindakan preventif dan promotif. Karena apa? Kalau kita ketemunya di awal masih sedikit bengkongnya, maka benerinya lebih cepat. Tapi kalau bengkongnya udah lama, udah struktural, maka susah untuk dibenerin.
Jadi dari pemeriksaan kita udah tahu ya, oh ini lemah dan sebagainya. Sehingga pengalaman kami melakukan pemeriksaan di SMP dalam bekerja sama dengan guru olahraga ya. Terus kita untuk beberapa tim di rumah sakit masuk ke setiap kelas, kemudian melakukan pelampiasan sama si ma, si pelajarnya disuruh membungkuk, kemudian kita ukur menggunakan skoliometer. Ternyata tiba-tiba udah gede ketemunya. Kemudian pas saat ditanya, loh bentukan seperti ini kamu tahu nggak kalau bengkok? Enggak, cuman saya ngerasa sering sakit pinggang aja. Si pelajarnya bilang gitu. Ini orang tuamu nggak tahu ya kan, saya udah gede, saya udah malu. Terus orang tua udah nggak lihat yang detail-detail begitu lagi. Terus saya pakai bajunya juga longgar-longgar, jadi nggak begitu kelihatan. Nah, si anak bisa bercerita seperti itu. Sehingga penting untuk melakukan pemeriksaan di awal fase, dan ini lebih bisa mendorong untuk jadi normal. Nah, unlike postur di mana politik spinal curve dapat mengkoreksi yang simpel dengan belajar to stand. Jadi kalau hanya berdiri tegak itu nggak selesai juga seperti itu ya. Terus menggunakan mengangkat barang berat, untuk di kanan kiri jadi imbang, kemudian tidak melihat TV di satu sisi. Nah ini kadang yang berisiko adalah memasang TV di kamar, kemudian pas mau tidur kita tergantung pada TV tersebut. Nah pada saat si TV ini Pak kita hadap kanan ya ganti, nanti bantalnya dipindah ke hadap kiri gitu, jadi imbang-imbang ya, jadi nggak ngadap kanan terus atau ngadap kiri terus, karena ini beresiko juga terjadi skoliosis. Exercise dan mengerjakan sport atau physical activity. Mencegahnya, sakit pinggang adalah kondisi yang sering terjadi karena apa? Weakness muscle, otot-otot perut pinggangnya yang lemah. Sehingga walaupun orang kelihatan fitnessan, gagah, bagus, ternyata lemah nih. Si otot intrinsiknya, sehingga pasien akan mengeluhkan adanya nyeri pinggang. Latihan ini akan membantu menguatkan otot yang mensupport back dan meningkatkan postur. Simptomnya back pain, lihat juga ada nggak perbedaan panjang tunggainya, gait-nya gimana, normal atau tidak, hip-nya, terus pakaian. Kalau pakai baju bawaannya nggak ngepas aja, terus shoulder salah satu kelihatan lebih tinggi. Tandanya shouldernya nggak sama, terus prominent dari shouldernya juga jadi nggak imbang, peningkatan jarak antara tubuh dan elbow, hip dan waist-nya juga nggak rata. Terus payudaranya itu lebih menonjol atau lebih besar di satu sisi. Nah, si chest atau rib prominentnya dicek seperti apa, dan satu tungkai
kelihatan lebih panjang daripada tungkai yang lain. Ini ya sign dari skoliosis. Lihat si shouldernya nggak sama, nggak rata. Kurva dari spinalnya muncul setoracolumbal ya kalau itu dilihat. Hipnya juga nggak rata. Temuan fisiknya, jadi dilakukan Adam test, pasien membungkuk, maka ketahuan nih, oh shouldernya nggak sama, shoulder blade-nya, prominentnya nggak. Nah, pemeriksaan fisiknya bisa lihat adanya deformitas pada kavovarusnya, kemudian abdominal reflex, nasal tonus untuk spastisitasnya. Kalau pada spastis lihat adakah tonus ototnya, gitu. Jadi di sini ya untuk tonus dari spastisitasnya, kemudian dicek untuk gait-nya, pola jalannya seperti apa, kemudian tanda seperti abnormalitas, apakah ada disrafism, evident dimple, high patch, lipoma, atau hemangioma. Ya, trend screening study di pemeriksaan dengan pelajar ya, berdiri dengan grid yang pernah kalian lakukan pada pemeriksaan postur itu ya, pada kertas grid itu ya, observasi apakah high shoulder, tinggi shouldernya sama, kurva spinalnya, shoulder blades-nya yang enggak serata, hip and waist itu juga meningkat, enggak unequal ya, enggak sama sih, distance, jarak. Terus dilakukan Adam forward bend test scoliometer. Jadi gunakan scoliometer di mana? Di torasik, toracolumbal, lumbal. Nah, sudut antara terang rotasi ini manakala lebih besar daripada 7 derajat maka bisa di referral atau dirujuk. Klasifikasinya, infantil itu usianya di bawah 3 tahun. 3 tahun atau di bawahnya, juvenile 3 sampai 9 tahun, adolescent 10 sampai 18 tahun, dan setelah terus adult itu adalah kalau si tulang itu sudah mengalami maturitas, biasanya yang paling sering adalah AIS. Ini kurvanya bisa struktural sama non struktural ya. Kalau non struktural itu di lateral kurvaturnya, jadi vertebra kolum itu membengkok dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, kemudian yang struktural, rotasi kurvatur itu biasanya subtle, tetapi tidak selalu mempresentasikan ke scoliosis deformity yang benar gitu ya. Kemudian twisting deformity pada vertebral bodinya. Nah, ini kita lihat cek
untuk side bendingnya. Pada saat gambar pertama dia berdiri udah nggak lurus tuh ya, ngebengkong kanan kiri ke pola torak lumbal atau ke pola torakal. Tapi pada saat saya side bending ke kanan, yang terjadi kok jadi melurus, tapi saya saat bending ke kiri tidak lurus. Ini diagnosisnya ya. Jadi terjadi perbedaan panjang tungkai. Ini pun perlu diukur untuk mengetahui, memastikan panjang yang equal. Kemudian plumland. Nah, di plumland ini dari C7 vertebra pada neck dan juga hang mulai terbang di antara batok tadi. Nah, intinya apa? Kalau pas garis pantat, lipatan pantat, nah ini yang dijadikan panduan. Neurological assessment perlu dilakukan juga. Jangan-jangan dari hasil skoliosis dia sudah menyebabkan bengkong dan sebagainya. Udah apal ya untuk Cobb Angel-nya, melakukan pemeriksaan dengan Cobb Angel. Nah, begini cara mengukurnya. Nah, kalau kita sudah bisa mengukur dari Cobb Angel, kemudian kita ketemu nih, bikin garis-garis di gambaran ronsen, terus ketemu kalau sudutnya lebih kecil dari 10, makanya posturnya normal. Tapi kalau lebih besar daripada 25, ini akan memberikan penekanan pada arteria pulmonari. Tapi kalau lebih besar dari 40 itu butuh intervensi operasi. Lebih besar daripada 65 adanya restriksi dari penyakit parunya. Lebih besar dari lungsnya. Kemudian lebih besar dari 100 ini akan terjadi dyspnea untuk exertionnya. Jadi memang untuk nafas udah berat banget ya. Tapi kalau 120 maka adanya alveolar hipoventilasi. Nah ini nih adanya alveolar hipoventilasi, dyspnea pada saat exertion, restriksi gangguan lung di paru tadi. Inilah yang penting kita latihkan kepada pasien supaya melakukan insentif spirometri. Perlu diingat ya, insentif spirometri itu penggunaannya dengan ditiup atau ditarik, dengan meniup atau menarik. Nah ini Adam tes ngelakuinnya gimana? Si pasiennya berdiri tegak, kemudian knee-nya juga full ekstensi, terus tangannya pegang
satu sama lain, ke student si pelajar ini membungkuk sampai backnya kelihatan horizontal, terus asimetri dari thoracic atau lumbar spine mungkin dideteksi dengan menggunakan scoliometer untuk mengukur angle-nya, sudutnya, ATR-nya pada thoracic, thoracolumbar, dan lumbar area pada spine-nya. Nah, ini gambaran dari Adam test. Kalau normal ya sama kanan kirinya, tapi kalau udah deformitas itu kelihatan nih tingginya udah beda dan sebagainya. Ini ya untuk mengukur si Adam test para vertebra lumbalnya, kemudian angle-nya itu diukur berapa sudutnya. Nah itu tahuan nanti rotasinya berapa derajat. Diagnosanya, untuk melakukan diagnosis gunakan scoliometer atau inclinometer. Ini digunakan untuk mengukur rib hump ketika pasiennya menekuk. Nah, kemudian si gambaran ronsen di upright lateral view dan side bending, kemudian research sign dengan menggunakan X-ray untuk mengetahui maturitasnya seperti apa. Jadi kita lihat nanti pada gambar maturitas di sini akan ketahuan ya si research sign 1, 2, 3, 4, 5 gitu, sehingga si kalau sudah ketutup putih semua nggak ada abu-abunya lagi, oh berarti sudah matur. Kalau sudah matur ya seseorang berarti sudah nggak memungkinkan tambah tinggi. Terus kalau nggak tambah tinggi, oh nggak boleh di apa-apain juga pinggangnya, karena mau diapa-apain juga sudah matur ya di situ. Tapi nanti si lain ke klasifikasi maupun tim klasifikasi kita nanti bisa googling ya seperti apa spesifik bedanya antara lain ke klasifikasi dan tim klasifikasi. Ini gambaran scoliometer. Nah, ini gambaran research sign. Jadi kalau matur warnanya kuning, yang sebelah itu kuning semua tapi nggak kelihatan. Nanti gambaran dari tampakan gambaran ronsennya lebih mengkilat aja. Kemudian pada gambar yang sisi kanan itu sampai grade 2. Berarti kalau grade 2 masih memungkinkan tambah panjang. Tapi kalau pada orang AIS ini berarti semakin memungkinkan tambah progresif terjadi bengkokan. Tapi kalau nanti sudah penuh, terisi semua, itu sudah nggak nambah bengkongnya lagi. Jadi kenapa menggunakan MSO setelah operasi itu wajib. Nah, ini ya treatmentnya dengan observasi. Jadi pasien dicek di spesialis ortonya setiap setengah tahun untuk melihat apakah sudah matur atau belum. Kemudian bracing itu pada sudut pasien dengan mild dengan kan ringan, sedang, berat gitu ya. Nah ini yang kelompok sedang itu pasti menggunakan bracing. Apakah dia nanti gunakan MSO?
Nah, bracingnya berapa? 25-40 derajat. Ini untuk mengontrol kurvatur dari spine yang buruk. Nah, si efektif children ini rapidly growing and have worsening scoliosis curve. Nah, manajemen nggak dioperasi, kurvanya yang kecil sekitar 15-20 derajat, maka dilakukan observasi. Kalau kurvanya agak gede, 20 sudutnya 20-40 derajat, maka gunakan bracing untuk mencegah progresifnya ya. Nah, si brace ini dapat nggak nyaman, nggak bisa atraktif, panas, dan membuat si anak-anak nggak nyaman banget ketika bracing bekerja pada tapi beberapa kurva kita lihat di sini ya tidak butuh atau tidak berpengaruh terhadap bracing, nggak gampang terpengaruh gitu ya, seperti cervicothoracic curve. Nah, ini dari middle sampai ke neck dan kurva yang lebih besar daripada 60 derajat. Nah, ini nggak bisa juga dipasangin bracing. Operasi grade terakhir ya, dilakukan operasi sekitar 45 derajat atau lebih besar, ada yang bilang 45, ada yang bilang 50 gitu, maka itu bisa dilakukan operasi. Nah, pilihan terbaiknya untuk severe curve kemudian dilakukan fusi atau dibawa ke normal posisi anatomik yang benar. Severe kurva ini juga menyebabkan resiko pada paru dan jantung fungsinya. Nah, kita lihat ya, pada 45 derajat atau lebih besar, ini menyebabkan resiko pada paru dan jantung yang terkena, sehingga pada saat dirotasi kan tadi dikatakan paling banyak kanan, sehingga jadi yang tertekan itu adalah sisi kanan atau kirinya, sehingga ini berisiko terjadi masalah, apakah dia sesak, terus fungsi dari jantungnya, alveolnya yang seperti dijelaskan di depan tadi. Indikasi operasi. Ya, indikasi operasi, spinal kurvaturanya lebih besar daripada 45 derajat atau progresif, sehingga belum 45 tapi cepat banget, dalam setahun baru ketahuan 20 tiba-tiba sudah 45. Nah, yang seperti ini segera sih dilakukan operasi. Trunk deformity atau bikin sesak. Nah, kalau udah mengganggu fungsional ya indikasi dilakukan operasi. Pain, deteriorasi kardiopulmoner status, family severe scoliosis, dan kosmetik. Tujuan surgery untuk apa sih operasinya?
mengkoreksi postur, mencegah progresi yang lebih lanjut, mencegah adanya back pain, menjaga postur, mencegah progresif dari cardiopulmonar dysfunction. Opsi dari operasi: posterior koreksi dan instrumentasi, anterior koreksi dan instrumentasi, anterior rilis atau fusi plus posterior instrumentasi, posterior rilis atau fusi plus anterior instrumentasi, dan kombinasi anterior dan posterior instrumentasi dan fusi. Problem pada skoliosis. Kompromis respiratori fungsi. Jadi prone posisi, mencegah pressure atau traction injection, terus neurological injury, mendetek atau mentreatment intraoperatif SC injury, wake up test, neurofisiologi monitoring, dan maksimis perfusi. Problem skoliosis, blood loss-nya ya, turun blood loss, mencegah hemologus transfusi, hipotermi. Nah, pada saat dilakukan operasi yang cukup panjang, karena memang kalau skoliosis panjang ya, hampir seluruh segmennya dibuka, berarti kan kulitnya, lapisan-lapisannya itu dibuka semua gitu. Nah, di RR nanti akan diberikan sejenis blanket warmer. Hipotermi kan dia jadi lebih kedinginan, menggigil gitu ya. Nah, ini dengan lama operasi mungkin respon tubuh akan demikian, sehingga nanti dipasang blanket warmer dulu, jadi penghangat tapi bentukannya hanya masuk ke tubuh pasien. Terus spot respirasi during wake up test. Nah, preoperasi evaluasi usia dan onset. Sampai 8 tahun. Nah, tidak ada alveoli pada bayi ya, itu alveolinya bayi lahir 20 million, terus pada 4 tahun 250 million. Meningkatkan resiko dari kekurangan dari gas. Lokasi dari spinal cord, terus penyebab dari skoliosis bisa jadi karena neuromuscular skoliosis, exercise toleransi, dan coexisting disease atau congenital anomali. Keparahannya, jadi kalau kita itu ada bengkongnya tapi di bawah 10 derajat, maka dikatakan normal. Kalau lebih besar daripada 25 derajat, eco-evidence-nya butuhkan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian indikasi untuk surgery kalau di atas 40 derajat. 65 itu adalah sudah 70 pulmonary HTN pada exercise 110 120, alveolar hipoventilasi, dan 100 symptomatic lung disease. Kita harus mengasesmen ya airway-nya seperti apa. Pada cervical scoliosis ini susah banget dilakukan intubasi.
Sehingga biasanya nanti dokter meminta adanya video laryngoskop supaya pada saat melakukan intubasi pada pasien, terutama yang spine, itu bisa dilakukan. Nah, di cardiovascular system ini bisa dibaca ada respiratory system, investigasi adanya Cobb-Egel, bedside pulmonary function test, gas analisa gas, EKG, echo, koagulasi study, elektrolit, dan liver function test. Rempahnya gak sih? Persiapan preoperasi. Si pasien harus diajari cara batuk efektif, kemudian tadi ya kita tahu spirometri itu namanya juga insentif, berarti memasukkan cairan ke dalam normalnya berapa untuk menyedot udara yang di alat spirometri. Itu sampai bisa ngangkat bola ke 2000. Jadi kalau belum sampai 2000 dokter biasanya nggak mau ngoperasi karena takut terjadi death on the table. Obstructive lung disease, ini agresif bronchopulmonary toilet yang membutuhkan bronchodilatator terapi, kemudian wake up aspect preparation mulai dari explain, informasi, reassure, rehearse, mencegah progresif dari skoliosis. Kalau mobilitas yang panjang dan monoton, ini pun juga perlu dihindari ya, seperti orang menanam padi yang membungkuk dan sebagainya yang masih banyak dilakukan di desa-desa. Steroid, nah ini kriteria dirujuk konsultan to konsultan referral only, kemudian konfirmasi skoliosis yang membutuhkan spesialis assessment untuk intervensi dari operasinya. Nah, kalau neurologik biasanya usia 10 itu sudah berpikirnya yang ini ya. Kalau DMD memang lemah. Tahu ya DMD. Nah, ini inisial spinal clinical assessment-nya, historinya, di scoliosis progression, pain, fungsi, pas medical history, medikasi, dan social history. Gambaran Cobb, tujuan penata laksanaannya, ensure smooth pathway dari admission, nah ini spinal surgery pathway, kita lihat ya, si kontak lokal service atau family, kemudian asesmen preoperasinya komplit, menyiapkan peralatan dan mengindikasi untuk
Lihat-lihat aku ya, Pak. bisa masuk enggaknya persuratan dan sebagainya. Setelah itu masuk admisi, dari admisi dilakukan operasi, setelah pos operasi pulang, terus balik ke local service review. Nah kemudian bisa langsung ke fisioterapi, OT gitu, atau OT dulu, OT sama fisioterapi dulu, ketemu bengkoknya, dibawa ke rumah sakit, kemudian lakukan preoperasi, mengidentifikasi kebutuhannya apa, masuk admisi rawat inap, pos operasi, discharge, dan local service review itu bisa dilakukan. Peran fisioterapi ngapain? Aku nggak apa-apa. Memastikan kemampuan dari pos operasinya. Nah, si visio pre-op planningnya komen cepatnya pasien dari list ke teater sekitar 6 minggu, memfasilitasi smooth admisi dan discharge dari rumah sakit, dan early connect with local service. P, sebelum operasi planningnya apa? Ya dulu geographic lokasi dari klinik unable to attend, kontak biasanya dibuat dengan family dan lokal terapis, inisial by telepon. Jika pasien admit untuk respiratory test, trial NIV atau attend for anesthesia assessment juga bisa ketemu ya, dan bisa diakses bisa bila memungkinkan. Inisial preoperasi assessment ini bisa dilakukan teman-teman di fisioterapi dan OT ya. Bisa dibaca di sini, mulai cek tentang terkait dengan kursi roda, tempat duduknya kayak apa sih, apakah menggunakan kursi roda atau menggunakan seating system, kemudian tulang belakangnya bagaimana, di sekolah bagaimana, di rumah seperti apa gitu. Nah kemudian transfernya dia independen atau dengan bantuan atau full gantuin orang lain gitu ya. Kemudian mobilisasi menggunakan walking aid nggak, personal hygiene seperti toileting, bathing, showering, level dari asisten, specific equipment, fungsi respirasi. Cek fungsi respirasinya dengan insentif spirometri tadi bisa digunakan sebagai pengecek dan untuk latihan. Kemudian other activity ADL-nya seperti makannya seperti apa, bisa nggak pakai baju sendiri, sekolahnya seperti apa. Kemudian lihat dari rumahnya, untuk diakses di dalam rumahnya, apakah dia butuh naik turun tangga dan sebagainya. Ini gambaran seatingnya. Nah, seatingnya harus gimana? Harus suitable, harus pas, mensupport dari kepala dan sebagainya. Kemudian bisa reclining facility, jadi si kursi roda itu bisa ditidurkan kalau capek, jadi nggak harus diangkat ke tempat tidur gitu ya. Kemudian reclining vital post operasi jika fusi pada pelvisnya. Kemudian dari local service untuk review post operasi ensure corrective seating system. Masih ke tempat duduk, jika fusi pada pelvis bisa digunakan reclining tadi.
jika lokal terapis review postural support dari seating system post operasi. Jadi apa ya, mengeset kursi roda itu masuknya di kompetensi fisioterapi. Jadi ada teman kami waktu terjadi gempa Jogja tahun 2006 ya, kemudian oleh NGO si handicap internasional, mereka dilatih nih gimana cara ngepas, ngeset kebutuhan kursi roda dari pasien. Berarti ini yang jadi kompetensinya fisioterapi ya, yang diminta untuk dilatih adalah fisioterapi. Jadi mereka harus ngepasin, ngeset yang benar-benar pas untuk anak-anak SIPI pada waktu itu. Sehingga kursi rodanya benar-benar yang dibutuhkan pasien tersebut, karena setiap orang dari ukuran dan apanya nggak bisa sih dibikin SML. Jadi ini memang benar-benar personal banget itu. Kemudian headrestnya, lateral support ini masih tetap dibutuhkan untuk memaintain ya optimal postural alignment. Transfer. Lah berpindah ini apakah nanti menggunakan hoisting benar-benar dibantu? Jadi anak-anak yang diangkat gendongan preoperasi ya memang membutuhkan bantuan penuh untuk hoistingnya kayak gini ya. Ini tergantung dari usianya, ukuran, berat badan, dan kompleksitas dari gangguan pasiennya. Kemudian backsling untuk support di belakangnya. Kemudian tulang inslingnya nggak penting diberikan. Terus responsible dari local service untuk menyediakan hoist training atau peralatan yang berbeda. Nah, kemudian ke personal care seperti toileting, showering, and bathing, apa yang dilakukan. Kemudian respirasi preoperasi respirasi function extremely beneficial pada keluarga ini ya, untuk volume dari parunya. Kemudian masuk ke admisi. Biasanya masuk itu sehari sebelum dilakukan operasi. Ini introduction atau assessment dengan interdisiplin tim. Kemudian diskusi post operasi manajemen. Terus di operasi kita lihat jenis operasinya. Nah, kalau operasinya panjang seperti ini, ini adalah kombinasi antara fusi anterior dan posterior pada pasien yang mengalami skoliosis neuromuskuler. Jadi pada pasien skoliosis neuromuskuler itu resiko membengkong-bengkongnya itu tinggi sekali, sehingga supaya tidak mencegah supaya nggak progresif begitu, dilakukan fusinya anterior dan posterior. Nah, terus ini penting juga untuk mencapai ya koreksi dari posturnya dengan rigid lumbal atau thoracolumbar curve, sehingga tercapai fusi dari spinalnya untuk keseimbangan di pelvisnya. Itu pengertiannya nggak sih,
Posterior spinal fusi atau pelvic fixasi. Seperti ini resminya. Kalau di anterior resminya demikian. Nah, inpatient, rawat inap. Jadi fisioterapi rawat inap. Jadi mereview hari pertama pos operasi, lakukan chest fisioterapi, lakukan pasif dan aktif assisted movement, bed mobility seperti lock roll. Jadi mirip ya dengan pokoknya yang sebangsanya tulang belakang, mau pos operasi skoliosis, mau pos operasi fraktur, sama lock roll. Berarti bahasanya adalah inline mobilisasi atau digendong tadi ya medik supaya stabil, kemudian liaison dengan lokal terapis. Aku sesi berapa ya? Nah, pos operasi challenge tantangan nih, pelvic fixasi dengan reclining seated posisi, pedicle stability dengan respiratory distress, terus cek tonusnya, ansietasnya seperti apa, nutrisinya, discharge, pulang ya pasien pulang. Jadi beri advice untuk orang tuanya untuk meneruskan latihan aktif atau pasif atau assisted yang telah diajarkan, meningkatkan mobilisasi selama duduk di kursi roda. Jika kursi rodanya reclining tadi untuk reduce ya dari reclining sesuai toleransi untuk memastikan alignment posturnya terjaga dengan bagus, dan cegah force fleksi atau ekstensi atau rotasi dari spine-nya. Nah, ongoing respiratory management itu jika dibutuhkan. Advice pada saat pulang, nggak bisa swim, discretion konsultan, nggak masuk sekolah, return to school sittingnya bagaimana, hand functionnya, manual handling, toileting, dan feedingnya seperti apa. Challenge setelah discharge, home environment, mobility, self-propelling, wheelchair, fisioterapi program, feeding, family support, transport, holiday, dan anxiety-nya perlu dipertimbangkan. Nah, ini variabel ya dari setiap anak yang butuh pasien care atau caris dari lokal terapisnya. Nah, sedikit tentang skoliosis demikian. Nanti kita harus beberapa soal ya yang untuk UAS. Mungkin akan ngebaca nih bagaimana kalau terjadi skoliosis, mana sih area yang menonjol, mana area yang nggak menonjol gitu. Kita harus hafal, karena nanti pada saat ngerjain pasien nggak bingung lagi. Kalau kayak gini
tambah dengan materi sprain and strain. Ya, sprain dan strain itu apa sih? Bedanya apa sprain sama strain? Ada yang tahu bedanya? Sprain itu pada ligamen, strain itu pada otot. Sprain sama strain bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau strain itu cedera otot, kalau sprain cedera ligamen itu. Kalau sprain kena di ligamennya atau kena di ototnya? Ligamen, Ligamen, oke. Kalau strain? otot. Otot, oke. Nah, si otot tendon itu strain ya. Jadi tahu di mana otot sama tendon, karena yang T tadi, dia masih lebih kaya akan darah, sehingga resiko perbaikannya dia lebih bagus daripada yang ligamen kena sprain, karena dia lebih miskin akan darah, sehingga perbaikannya lebih jelek. Penyebabnya apa nanti? Kemudian perbedaan antara sprain dan strain. Terus tipe umumnya kayak apa, terus bagaimana sih terjadi cederanya, sign and symptom and treatmentnya seperti apa. Terus gimana sih cara mencegahnya, seperti itu ya. Jadi sprain and strain ini dua tipe dari musculoskeletal disorder. Jadi kalau seperti otot, syaraf, tendon, sendi, kartilago, dan struktur yang mensupport dari upper dan lower limb, neck and lower back. Nah, ini yang menyebabkan presivitasi atau eksaserbasi dengan kayak kegiatan yang tiba-tiba atau posisi yang lama menetap gitu ya. Kena di physical faktornya seperti force, repetisi, vibrasi, terus postur yang nggak bagus seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh excessive raising, bending, lifting, gripping, squatting, atau twisting dari tangan atau shoulder atau badan kita. Jadi seseorang dengan pekerjaan yang berulang seperti ketik, kalau dulu tukang ketik ya, itu pada pemeriksaan K3 maka diketahui orang dengan banyak ngetik, apalagi mesin ketik yang cedok kayak gitu dengan power, maka dia beresiko terjadi CTS dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui karena apa? Kalau ketemu pasien nggak cedera nggak apa-apa, tapi kok sprain atau tapi strain, penyebabnya apa? Kita tanya dulu pekerjaannya dan sebagainya. Jangan-jangan pekerjaannya lah yang menyebabkan cedera tersebut. Berarti kalau nanti pada sebuah perusahaan itu perlu dimasukkan ke dalam mitigasi resiko PAK, penyakit akibat kerja. Nah, di sprain, stretch atau tears dari ligamen. Nah, ini terjadi bending dari jaringan fibrous yang menyambungkan dua atau lebih dari tulang atau persendian.
Nah, satu atau lebih ligamen mungkin terjadi cedera pada satu waktu yang sama. Penyebab utamanya apa? Ankle. Kemudian kalau strain itu yang tadi ya otot dan tendon. Nah ini fibrous cord pada jaringan konektifnya di otot dan tulang. Bisa terjadi karena simple overstretching dari otot atau tendon dan ini bisa menyebabkan partial atau complete tears. Yang sering terjadi adalah strain dari back seperti back injury including pulling back muscle dan rupture discus. Nah, kemudian kalau si syarafnya itu kayak ketarik gitu ya, terpuntir itu si pasien akan merasakan severe pain, nyeri banget seperti carpal tunnel syndrome, sciatic leg pain dari back itu akan nyeri banget sampai nggak bisa tidur. Nah ini kalau si syarafnya ikut terkena. Ligamen sprain pada upper body, kemudian shoulder muscle sprain dan dislokasi, jadi juga abdominal herniasi, tendon injury pada tangan, forearm dan elbow seperti tennis elbow, ankle sprain dan strain. Kemudian carrying, holding and retraining item pada manusia maupun pada binatang. Terus ngangkat atau ngedorong atau narik barang dengan berat bekerja pada fix posisi. Terus kegiatan yang repetitif seperti berulang meraih, memindahkan, atau berulang menggenggam. Terus bekerja posisi yang menyebabkan bending atau twisting dari tubuh kita. Terus getaran. Jadi getaran ini banyak menyebabkan seperti pasien-pasien yang dari perusahaan tambang, rata-rata anak STM ya yang masuk kemudian membawa truk atau kendaraan besar yang mengangkut batu bara. Nah mereka kan jalannya di jalan itu bergelobang. Harusnya standarnya menggunakan alat bantu, tapi merasa mudah dan nggak praktis, maka pada nggak mau pakai. Akhirnya yang kalah di apanya? Ya pasti otot-otot tulang belakangnya, dan akhirnya terjadi KNP. Akhirnya di usia muda sudah pensiun dini dari bekerja karena udah sakit, nggak bisa lagi bekerja. Nah, sprain dan strain ini ini kerjaan di konstruksi yang selalu membungkuk atau di pertanian agriculture yang membungkuk terus tapi waktunya lama. Terus gunakan mobil bergerak seperti transportasi truk, food service, kemudian delivery service dan custodial service. Nah, untuk sprint keluhannya apa? Oh, ada nyeri, ada swelling, ada bruising, tidak bisa menggerakkan persendiannya. Tapi kalau strain ada nyeri, adanya muscle spasm, muscle-nya jadi weak, ada swelling, cramp, trouble moving of the muscle. Tahap pertama apa? Rata-rata ya, rise dulu ya. Rise, kemudian gunakan alat bantu. Kalau severe pain, mungkin butuh operasi.
Terus stadium second atau stabilisasi stadium rehabilitasi, maka dilakukan fisioterapi dengan exercise programnya. Ini ngapain fisioterapi? Mendesain untuk membantu mengurangi bengkaknya, mencegah stiff, dan membalikkan ke fungsi normal. ROM-nya harus pain free, nggak boleh paksa-paksaan ya selama minggu pertama setelah cedera. Meningkatkan strengthening dan fleksibilitas, biasanya tergantung ya, ini adalah exercise yang meningkatkan fungsi. Terus advance stretching, balik ke ADL, termasuk sport appropriate yang benar-benar bisa dikerjakan fisioterapi untuk mencegah adanya re-injury. Terus pertanyaannya, kapan sih recovery-nya? Kalau pada sprain atau strain yang ringan itu butuh 3 sampai 1,5 bulan. Kalau moderate sprain itu butuh 2 sampai dengan 3 bulan. Kalau severe, baik sprain maupun strain, dia butuh 1 tahun. Walaupun tidak bisa mencegah semua sprain dan strain, jika terjadi, ada beberapa tip ya untuk mencegah supaya tidak terjadi. Lakukan stretching, gunakan sepatu yang proper, kemudian pemanasan, terus jangan lari pada kayak ice skating atau permukaan yang tidak rata. Nah, sprain dan strain ini diklasifikasikan di musculoskeletal disorder. Penyebabnya tadi ya, terus gunakan RICE. Ya, apakah sprain sama strain ini bisa dicegah? Bisa. Jadi seorang bisa melakukan apa sih supaya tidak terjadi resiko sprain dan strain. Jadi cegah exercise atau bermain sport yang pas kita capek atau badan serasa nyeri semua, ya jangan dipaksa walaupun temannya banyak. Kemudian menjaga kesehatan, keseimbangan diet untuk memastikan bahwa otot itu tetap kuat. Berat badan dikontrol. Terus lakukan pemeriksaan yang mencegah ini ya, jatuh. Jalannya di seperti apa. Terus menggunakan sepatu yang pas pada tubuh kita. Ganti sepatu atletnya sebisa mungkin. Lakukan stretching exercise, kemudian pemanasan dari stretching sebelum partisipasi pada sport exercise, menggunakan alat pelindung ketika bermain dan berlari di permukaan yang rata. Ini gambaran dari sport injury. Terus sampai keluar seperti itu ya, kita lihat tibianya. Nah, ini adalah cabang olahraga dan physical examination emphasis. Kalau soccer itu seringnya kenanya hip, pelvis, knee, ankle, foot. Kalau rugby itu biasanya yang terkena adalah cervical dan lumbar spine, kepala juga, knee juga. Terus nanti kalau swimming ya bisa jadi telinganya, tenggorokannya, shoulder, cervical, dan thoracic spine, dan knee. Basket bisa jadi yang terkena adalah ankle dan knee-nya. Grade 1, 2, 3. Kemudian anvil-nya bisa firm, soft, dan
Bandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian kerobekan penuh pada ligamen, gerakan dibatasi oleh struktur lainnya pada sendi seperti tendon. Ini ya proses cedera. Jadi faktor resiko internal, faktor resiko eksternal, dan faktor pertandingan. Internal apa? Usia, komposisi tubuh, kesehatan, kebugaran, anatomi, skill. Faktor eksternalnya manusia, pelindung, alat olahraga, dan lingkungan. Faktor pertandingan, situasi pertandingan, perilaku lawan, tingkat kesulitan teknisnya. Klasifikasinya ya, ini dislokasi, bruise, strain, sprain, fraktur, dan concussion. Dislokasi, jadi bone-nya displace pada persendian. Bruise itu kalau bleeding di bawah kulit yang warnanya gosong abu-abu itu ya, kadang merah terus nanti jadi hitam, itu bruising. Strain itu adalah damage dari ototnya, sprain damage dari ligamennya, fraktur tulang, concussion adalah injury di kepala. Hard and soft tissue injury. Hard tissue injury, tulang. Soft tissue injury bisa yang rusak kulitnya, bisa ototnya, tendon, ligamen, atau kartilago. Soft tissue injury bisa di open atau di close. Nah, pada open injury, skinnya broken, kemudian bisa kejadiannya bisa karena cutting, grazing, blistering, dan caving. Kalau close injury ini masih ada di dalam kulitnya. Nah, ini gambaran close injury ya. Nah, twisting ankle, sprain dan strainnya. Ini dislokasi. Kalau dislokasi terjadi ketika tulangnya ngedorong atau twist out pada persendian. Ketika shoulder juga terjadi dislokasi, humerusnya terdorong ke soket dari skapulanya. Hospital treatment pasti ya. Kemudian ini kartilago pada knee-nya. Soft tissue injury. Natural recovery time-nya kalau otot lebih besar dari seminggu, kekuatannya mencapai 90-100%, itu 6 minggu sampai 6 bulan. Kalau tendon, waktu rehabilitasinya 10 hari, tapi kekuatan normalnya didapat 30-40 minggu. Ligamen lebih besar dari 6 minggu, kekuatan normalnya 40-50. Tulang 3-4 bulan, kekuatan normalnya 12. Nah, di kartilago pun juga nanti waktu rehabilitasinya 2 bulan, nanti perbaikannya butuh 6 bulan. Ini akut injury ya. Kalau pada tendon, tear, adanya tear dari, kemudian bursitik traumatik, nerve, neuropraksia, skin, laserasi. Nah, ini akut injury pada tulang, fraktur, kemudian pada kartilago artikulernya untuk di
Kembali tergantung lagi ke usia, durasi, cedera. Nah, dislokasi atau subluxasi, bentuk cederanya bisa grade 1, 2, 3. Kemudian manajemen ligamen injurinya grade 1, 2. Ini first aid management, joint mobilisasi dan stabilisasi, strengthening dari ototnya, proprioceptive training, stabilisasi training, dan fungsional training. Kalau grade 3 ini ya harus dioperasi. Ada otot juga ya grade 1, 2, 3. Kalau grade 3 itu complete tears dari ototnya. Akut injurinya exercise, berbeda dengan gerakan, sedikit lebih non-gentle, tujuannya untuk menambah sirkulasi agar darah segar terus masuk ke area cedera sehingga cepat sembuh gitu ya. Dan jika diperlukan ini butuh cold aplikasi akupunktur di masas di sekitar otot. Penyebab muscle strain apa? Warming up, ROM-nya kurang, ada muscle tightness, fatigue atau overuse, adequate recovery, muscle imbalance, previous injury, teknik yang salah, dan spinal dysfunction. Nah, ini tendon, bursa, syaraf, dan skin. Terus pada saat kita menangani ini kita harus paham juga intrinsic faktor dan extrinsic faktor. Intrinsic, malalignment, leg discrepancy, muscle imbalance, dan muscle weakness, lack dari flexibility, sex size, body composition, dan yang lain seperti faktor genetik, endokrin, dan metabolisme. Tapi kalau extrinsic itu bisa training error, permukaannya yang nggak rata, sepatu yang dipakai, inappropriate dari peralatan yang digunakan, kondisi lingkungannya apakah terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi ini berpengaruh. Seperti misal sepak bola kita biasa di tempat panas ya, kemudian tandingnya ke Swedia yang salju, nah ini pun juga akan berpengaruh, terjadi cedera. Psychological factor dan tidak cukup nutrisi. Chronic atau overuse injury. 3 hal penting yang menjadi tantangan dan challenge untuk menghadapi masalah kronik atau overuse apa? Pastikan diagnosanya, ketahui kenapa itu terjadi, terus treatmentnya bagaimana. Jadi chronic atau overuse injury ini ya, kalau bone, stress fracture, bone strain, stress reaction, osteotitis, periostitis, dan apophysitis. Tapi kalau pada persendian ya seperti sinusitis, OA, ligamen, inflamasi, artikular cartilago, kondropati, tendon, tendinopati, bursa, bursitis, nerve, kalau ada entrapment, minor nerve injury, neuromechanical sensitivity, skin seperti blister dan kalus. Mekanisme dan asesmen pada cedera olahraga, prinsip dari injury prevention. Prinsip fundamentalnya apa? Prevention. Itu bisa mencegah di primer, sekunder, dan tersier. Di primernya
untuk promosi kesehatannya apa? Setiap orang menggunakan tapping dengan atau tanpa cedera. Secondary preventionnya early diagnosis untuk intervensi dengan melakukan reduce risk dari re-injury. Tertiary preventionnya fokus pada rehabilitasi untuk mengurangi atau mengkoreksi disabilitas yang ada sesuai dengan kasus yang didapat. Nah, ini hal yang penting ya untuk mencegah cedera. Warming up, stretching, tapping, bracing, protective equipment, readable equipment, terus latihan yang benar, pemanasan ya, stretching. Latihannya apa? Static stretching, ballistic stretching, PNF stretching. Nanti dibuka lagi di buku biomekanik gimana untuk stretching ini sebenarnya mana sih yang paling bagus seperti itu ya digunakan. Nah, di sini di PNF stretching itu memproduksi greater flexibility, tapi overstretchnya juga jadi nggak bagus ya. Kemudian pastikan si atlet itu tahu apakah fungsi stretchingnya. Mencegah supaya tidak terjadi cedera, maka diberikan tapping dan bracing. Preventionnya, tapping digunakan untuk mencegah high risk activity. Kemudian rehabilitasi, tapping digunakan untuk memproteksi mekanisme selama healing dan rehabilitasi fase. Jadi beda nanti kepentingan tapping dan bracingnya kalau pada kasus prevention dan rehabilitasi. Tipe rigid ada kinesio. Jadi kalau tahu ya warna rigid tapping itu yang warna putih agak keras itu, kinesio yang lebih lentur. Nah, faktor yang penting untuk mencegah dari cedera, protective equipment, helm, penutup mulut, groin protector, shin splint supaya tidak tackling patah gitu ya. Nah, kemudian faktor penting yang menyebabkan yang mengassist ya pada pencegahan dari cedera, suitable equipment seperti shoes, sepatu, cek sepatunya, heel counternya seperti apa, forefoot flexibility, dicek apakah terjadi easy movement pada foot joint flexibility selama 2 off, rigid sole, calf muscle membutuhkan kerja ekstra karena plantar fleksi dari foot selama gerakan propulsi. Kemudian di midsole-nya ini penting juga. Nah, faktor yang penting yang mengasis dari pencegahan cedera, appropriate training. Jadi training ini penting ya untuk meningkatkan performance. Periodisasinya terdiri tadi 3 fase: conditioning, preparasi, pre-kompetisi, dan kompetisi. Kalau kompetisi apa? Competitive performance, overload, ya.
prinsip dari diagnosis clinical assessment ya, tidak ada yang lebih susah daripada mengobservasi. Jadi intinya apa, kita harus banyak lakukan observasi untuk menentukan diagnosisnya. Iya, tujuannya tujuannya kan dari satu Clinical assessment important ya untuk membuat akurat dan pathological diagnosis yang sering terjadi, swimming shoulder, tennis elbow, golf elbow, BBM finger. Nah, akurat patologi diagnosis esensial for civilization untuk beberapa alasan ya, problem, kemudian natural history pada atlet, acute knee injury dan chronic knee injury sering misdiagnosis. Nah, di optimum rehabilitasi bisa gunakan shin pain because karena ini ya stress fracture atau compartment syndrome. Kemudian di maksimum treatment ini terjadi perbedaan treatment di antara lateral ligament sprain ankle, osteochondral fracture talus, patellofemoral joint syndrome, meniscal tear, dan hamstring pain dari lumbar spine-nya. Prinsip diagnosisnya, making diagnosis. Nah, kunci untuk mendapatkan akurat diagnosis apa? Cari bener nih simptom dari gejala awal utamanya dari muskuloskeletal, lokal problematiknya, referat pain, kinetic chain, dan biomekanik. Prinsip diagnosisnya, clinical assessment, lihat dari historinya. Nah, di sini banyak ini ya, lokasi dari onsetnya, severity-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam melakukan asesmen. Prinsip diagnosisnya, eksaminasinya. Jadi general prinsip untuk eksaminasi adalah rutin cek setiap persendian, kemudian di mana relevan cek dari sisi sampingnya, possible penyebab injury, terus pasien simptomnya seperti apa, assess local tissues, assess peripheral pain, functional testing, dan eksaminasi rutin, inspeksi, rom pasif aktif, palpasi, ligamen test, strength test, neurotest itu ya bisa dilakukan. Nah, saya kira demikian. Ada pertanyaan teman-teman? Ini suaraku yang begini. Belum ada, Bu. Ya, sedikit supaya tidak bingung pada saat ngebuat makalah ya. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 3 anggota sudah dibagi ya. Terus membuat makalah, makalahnya di print, dibawa pada saat ujian. Makalahnya urutannya seperti itu, ada definisi, kasih anatominya. Jadi misal dapatnya fraktur SCH, berarti kan cerita anatominya ya seputar pada SCH kemungkinan terjadi keterbatasan apa?
Oh, di fleksi ekstensi. Berarti kan di sekitar itu ya, anatominya seperti apa, patofisiologinya bagaimana, faktor resiko, tanda dan gejala, pemeriksaan fisioterapi, penata laksanaan, edukasi, home program, dan daftar pustaka. Nah, kemudian setelah itu dipanggil nih sesuai kelompok urutan gitu ya. Nanti langsung masuk ke ruang praktek 3 orang, langsung lakukan praktikumnya. Dia mensimulasi pemeriksaan dan penata laksanaan, jadi nggak ngejelasin tentang. Terus nanti saya akan kasih soal tambahan untuk masing-masing orang. Jadi nilai kelompok itu jadi semua. Misal makalah tertulis mahasiswanya ABC, berarti misal makalahnya dapat nilai 8, berarti mahasiswa ABC-nya dapat nilai 8. Praktik ABC-nya dapat nilai 8. Tapi soal tambahan pada saat ditanya satu-satu kan kemampuannya tetap beda-beda, sehingga itu nanti ada yang dapat 8, ada yang dapat 9, ada yang dapat 6 kayak gitu ya. Sehingga tetap dipelajari apa yang telah ditulis, walaupun nanti yang ngerjakan 1 orang dari 3 anggota dibaca benar itu ya makalah yang ditulis itu. Nah, kalau dari sini ngapain? Pada hari pertama, apa yang harus dilakukan sudah tahu ya, seperti kemarin. Kalau ini pastikan kontraindikasi. ADD, endorotasi, flexi hip lebih dari 90 nggak boleh. Kemudian pasien dengan skoliosis seperti tadi pembahasan, dia harus lock roll, inline mobilisasi seperti latihannya pada tulang belakang, harus ada yang pegang di shoulder dan pelvisnya bareng, miring, nggak boleh duduk dulu kalau tidak menggunakan TLSO, tidak menggunakan alat bantu. Nah, nanti kalau di kampus nggak ada TLSO, ya sementara bisa gunakan MSO dulu. Yang penting harus ada alat support untuk kerangnya. Kemudian si fraktur kompresi, ingat ini Frankel A. Kalau Frankel A berarti lumpuh total ya, lumpuh total, nggak ada sensoris, nggak ada motoris. Bila perlu diprintkan untuk Asia scale, karena di internet banyak kan Asia scale-nya, langsung arsir warna merah untuk area sensoris yang di syarafi torakal 12 sampai lumbal 1 ke bawah. Kemudian kekuatan ototnya berarti 0 kayak gitu ya, berarti nggak mungkin nanti disuruh pumping. Di hari pertamanya disuruh pumping, jalannya bisa jalan sendiri kayak gitu, apakah bisa? Nah, ini perlu lagi dicari. Kemudian di LSS tetap ke spine lagi ya, balik ke spine. Kalau habis dioperasi dia boleh apa aja. Terus karena masih lemah, sakit, berarti dia gunakan korset lumbal enggak untuk mobilisasi di awal karena ototnya lemah. Nah, ini fraktur femur sepertiga distal, tapi masuk juga dekat sama persendian, jadi resiko terbatas sendi lututnya cukup tinggi. Kalau dipasang plate and screw berarti boleh napak atau digantung. Gantung ya, jangan ditapakkan. Jalannya karena usianya 25, gunakan walker atau gunakan crutch. Itu penting. Kemudian SCH karena anak-anak dia gunakan alat permainan untuk nanti nambah ROM-nya. Tapi jangan lupa dilatih pondasi untuk shouldernya yang eksorotasi kayak meraih, dan di tangannya ke arah abduksi ekstensi supaya nanti gampang untuk menggenggamnya.
Kemudian ini sama dengan THR-nya, tapi ini posisi di rumah, memprogram sampai lepas alat bantu. Jadi ini sudah aman, dia sudah bukan kontraindikasi ADD rotasi fleksi hip lebih dari 90. Jadi dia harus mulai penguatan, bersepeda, strengthening yang memanfaatkan barang-barang di rumahnya, kemudian gimana lepas alat bantu, latihan jalan tanpa alat bantu. Ini yang LSS tadi. Kemudian ini Frankel, ingat ini Frankel C. Kalau Frankel C berarti sensorisnya oke, motorisnya ada nilai 3-nya. Nah, gimana sih kita ngelatih pasien ini, terus gunain alat bantu apa? Itu ya segera langsung praktek. Jadi ada yang jadi pasien. Kalau jadi pasien ya menjiwai sebagai pasiennya, jadi fisioterapi yang profesional. Mungkin nanti dari ketiga orang yang agak ini jadiin keluarga pasien karena hanya bantu-bantu, misal seperti itu. Gitu ya kurang lebih untuk ujian minggu depan. Ketemu di hari Jumat. Saya kira cukup. Terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.